wasallam. Syuf, kaifa hada? Itu lain cerita, Bib. Lain cerita gimana tadi antum bilangnya tadi gimana hadir biar lunas utangnya, kita mendoakan. Memang mereka semua ini amin berarti nandakno utang ini banyak. Tapi ada tapinya. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa'akthir bisalati ala Muhammad. Ane jelasin, Bib. Ya marhaba. Ane jelasin. Tapi Halimah Sa'diyah mendengar seperti ini, dia langsung gendong anaknya pulang. Nabi Muhammad, anak susuannya. Apa katanya kepada suaminya? Wahai suamiku, esok kita kembalikan Ananda Muhammad kepada ibunda kandungnya. Sampailah besok di kota Mekah. Apa kata Sayyidah Halimah Sa'diyah? Wahai saudariku Aminah, tahukah kamu apa yang terjadi pada anak kita Muhammad? Dia hampir saja terbunuh. Katanya ada orang yang membelah dananya, lalu jantungnya diambil. Kira-kira kalau diceritain begitu, ibu-ibu ketakutan nggak? Nggak ketakutan. Tapi Aminah tersenyum. Apa kata beliau? Kalau bahasa kitanya, kamu norak. Saya melahirkan Muhammad, ra'aitu nura, yang aku lihat cahaya bukan darah. Maka aku tahu ini anak luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad hiduplah di Mekah. Ini enggak mungkin saya ceritakan semua, saya ceritakan satu saja yang paling luar biasa. Sebelum nanti sholawat ditambah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku melewati pohon-pohon, melewati bukit-bukit, gunung-gunung, bebatuan, ma marartu bi syajarin wala hajarin illa wa yusallimu alaihi. Tidaklah aku melewati pohon dan gunung bebatuan kecuali pohon itu ngucapin salam kepadaku. Ini coba nih bapak-bapak, ibu-ibu atau kiai lah ya. Pak Kiai, kalau pulang ntar pohonnya diluk gimana Pak Kiai? Assalamualaikum Pak Kiai. Lari itu Pak Kiai itu. Padahal beliau umurnya sudah seumuran Rasulullah ini. 60 Pak Kiai? 60. Itu pohon kalau diluk ngomong, Assalamualaikum Pak Kiai. Lari beliau. Kalau Habib gimana Habib? Lewat di bukit, ini kan Tuban ini banyak bukit bebatuan. Terus batunya diluk, manggil. Assalamualaikum Habib. Kira-kira gimana Habib? Kalau gunung kembar ya tak rangkul pisan be anak. Ampun ketemu Habib Jawa ya. Ya, Habib Betawi lain, Habib Palembang lain. Kalau Habib Jawa, Masya Allah. Barakallah Habib. Nabi Muhammad melewati gunung, ini bukan gunung kembar Habib. Itu gunungnya bergetar. Pohonnya diluk dan semuanya mengatakan, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam atas engkau wahai Nabi Allah. Hewan-hewan Nabi lagi jalan. Ada arak-arakan domba. Semua domba pengen mendekat Rasulullah. Ada onta-onta pengen ngadu ke Rasulullah. Cuma sayangnya onta ngadunya urusan perut. Bukan buah perut, Beb. Onta ketemu Rasul ngadunya urusan apa? Perut. Sama, mohon maaf nih. Masyarakat ketemu wabub, ketemu bupati, ngadu masalah perut. Coba onta kalau punya akal. Ketemu Rasulullah seharusnya bukan urusan perut yang diadukan. Yang diadukan apa? Wahai Rasulullah, beri syafaat aku, masukkan aku ke dalam surga. Itu seharusnya.
Ternyata waktu dulu Rasulullah punya majelis duduk-duduk begini, tatakan punggungnya pohon kayu. Itu kayu ketika dibuatkan mimbar, ditinggal oleh Rasulullah nangis. Coba ibu-ibu dengerin pohon nangis, kabur pasti pengajian. Ini pohon Hanna Hanina. Dia menangis karena dia rindu merasakan punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu semua sahabat yang hadir dengar. Berarti sahabat ini punya karomah mendengarkan suara tangisnya kayu-kayu. Turunlah Rasulullah dari mimbar. Nabi elus-elus ditanya, wahai kayu. Tuh Nabi bisa ngomong sama kayu. Coba kalau Pak Kiai bisa ngomong sama kayu, kita ngomong, Pak Kiai sudah begini ya. Paling tinggi kita bilang, Kiai udah majeduk, kejedot palanya sama dinding. Tapi Rasulullah SAW ngomong, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengatakan Rasulullah itu gila. Kenapa? Rasulullah dan para sahabat sama-sama mendengarkan tangisnya. Dielus seperti anak kecil kemudian berhenti nangis. Ditanya, wahai kayu, engkau pilih jadi sandaranku di dunia atau masuk surga? Apa jawaban si kayu? Apa jawaban dia? Masuk, tapi menurut saya itu juga kurang benar, kurang sempurna, walaupun lebih tinggi daripada onta. Makanya kalau sholawat jangan minta onta utangnya dibayarin. Kalau udah doanya Habib tuh, ya Allah semoga yang hadir terbayar utangnya, aminnya kenceng. Jadi niat hadir sholawat bukan karena cinta Rasul, tapi supaya utang terbayar. Remeh amat sholawatnya. Sholawat begitu, sholawat onta, tahu? Sholawat onta begitu. Ketemu Rasulullah hanya urus masalah perut. Untuk onta itu udah keren, hebat. Dia tahu itu Rasulullah. Tapi kalau kita punya akal, punya kolbu, gak pantas sholawat minta onta. Sholawat minta Avanza ya. Sholawat minta, sekarang yang lagi tren apa nih? Sholawat tuh niatnya karena apa? Karena cinta ke Nabi atau cinta ke diri? Mahabbah Pak Rasul SAW. Oke, dah. Kalau cinta ke Nabi dapat berkah, punya penyakit sembuh. Bukan karena kita ingin sembuh tuh sholawat, itu kebalik. Orang seperti ini di dunia dapat syafaat, tapi di akhirat belum tentu. Nanti ketika datang di hari kiamat nanya, wahai Rasulullah syafaati saya, Nabi nanti jawab, kan sudah dibalas di dunia, utangmu lunas kan? Ya. Terusnya beribun bu fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka niatnya harus akhirat. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya dulu lama ngamalin sholawat pengen kaya, nggak kaya-kaya. Saya punya sakit nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ditegur sama guru saya, seorang sayyid, seorang mursyid juga. Apa kata beliau? Kamu sholawat niatnya apa? Mau kaya, Kiai? Norak. Loh kenapa? Kalau kamu niat mau kaya, kaya itu di dunia. Tapi kalau kamu niat sholawat untuk akhirat, dunia terbawa. Maka semenjak saat itu, teringatlah saya kalam Imam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang amila amal al-akhirah, beramal amal akhirat seperti sholawat, baca Quran, haji umroh, tapi niatnya ghardan min aghradid dunya, untuk urusan duniawi. Ini yang ngomong Imam Abul Hasan Syazili, beliau seorang syarif, zuriat Sayyidina Al-Hasan.